きなものは強いやつ。弱っ。さくらはるかだ。ヘドが出る。Sebelum ke pertarungan Ume dan Chika, kini kembali menceritakan dari awal. Saat Umemiya mengajak Chika Takeshi untuk pergi ke rooftop atas gedung sekolahan. Dengan berjalan, mereka berdua pun hanya diam saja dan hanya memperlihatkan di berbagai sisi ruangan sekolahan. Sesampainya di rooftop atas, Chika pun langsung melihat langit yang gelap gulita. Setelah Chika menoleh ke Umemiya yang berjalan ke pagar gedung, Ume pun menanyakan ke Chika, "Jadi bagaimana menurutmu? Kau selalu suka berada di atas kan?" Chika pun menjawab, "Ini membosankan. Ini jauh lebih membosankan dari sebelum ku tinggalkan." Mendengar itu, Umemiya pun mengajak Chika untuk melihat pemandangan dari atas gedung itu. Dan itu yang ingin Umemiya tunjukkan dengan Chika. Dengan perkataan Ume, "Aku suka pemandangan ini dan suara yang ku dengar ini. Semuanya tinggal dengan tenang dan hidup dengan damai. Dan aku bisa merasakan dari atas sini. Asal kau tahu, ini menyenangkan loh. Aku mengagumi momen saat pertarungan dulu. Dan itu sebabnya aku bertarung dengan kalian semua juga. Tapi sekarang ini yang kulihat." Dengan Umemiya melihat ke arah Endo bertarung dengan Tezuba DKK. "Dan inilah yang ku dengar sekarang. Suara perkelahian." Ini seperti dulu, momen sebelum kau pergi. Atau lebih tepatnya, ini jauh lebih buruk. Sekarang lihat saja kotanya. Dan aku terjebak di sini. Semua ini seperti pemandangan neraka. Semua ini dirancang oleh Endo sendiri kan? Kau tidak pernah melakukan sesuatu. Secara tidak langsung, tujuan kau dan Endo dari awal adalah bukan Furin, tapi aku kan? Chika pun menjawab, "Kau salah. Bukan kau yang sekarang, tapi kau yang versi dulu. Laki-laki yang masuk SMA, yang akan melakukan apapun untuk mencapai tujuannya. Kau yang dulu seperti api yang menyala-nyala. Tapi ketika kau mendapatkan apa yang kau mau, kau jadi pengecut dan membosankan. Seperti rooftop ini." Umemiya pun menjawab, "Begitu ya? Semua ini cuma untuk laki-laki yang dulu. Kau mengacaukan kota dan melibatkan semua orang." Chika pun menjawab, "Benar sekali. Jika kita menghancurkan Furin dan merubahnya seperti yang dulu, maka kau juga akan membara seperti yang sebelumnya. Kalau begitu, cepatlah." Dengan Umemiya yang melihat Tezuba, Susuri dan Kanji terkapar dihajar oleh Endo itu, Ume pun mengatakan lagi, "Ini aneh. Aku punya begitu banyak hal, sehingga aku merasa ingin mengatakannya. Tapi aku tak bisa memaksakan kata-kata itu keluar." Chika pun menyaut, "Kata-kata tidak penting. Lagi pula itu tidak akan berguna." Dengan tatapan Ume seperti itu pun menjawab, "Iya, kau benar." Dari situ pertarungan pun dimulai. Umemiya pun lalu mengarahkan pukulannya ke Chika. Chika melihat itu pun malah bahagia dan juga terbayang Umemiya yang dulu. Umemiya pun lalu melayangkan pukulannya ke Chika hingga muka Chika pun bercucuran darah. Namun Chika pun juga melayangkan pukulannya ke muka Ume. Umemiya pun kembali melayangkan pukulannya lagi. Ketika Chika menghajar Umemiya dengan kakinya, untung saja Umemiya bisa menahan kaki Chika. Dan dari situ barulah Sakura dan Endo sampai di rooftop atas itu. Dengan melihat pertarungan mereka berdua, Endo pun mengatakan, "Takeshi tidak pernah terlihat sebahagia ini." Sakura pun juga ingin mengatakan itu. Hingga Sakura pun heran, "Apa-apaan ini?" Endo pun mengatakan lagi, "Hah, mereka benar-benar melakukannya.
Bagus-bagus. Inilah yang kita inginkan. Dia kembali menjadi dirinya yang dulu. Tidak ada apapun dan tentu saja kau dapat melakukannya lagi. Endo pun lalu mengajak Sakura untuk menonton saja dari tempat duduk VIP dan menunggu bagaimana pertarungan klimaks ini akan terjadi. Ketika Endo mengatakan ke Sakura, kita dapat kursi VIP untuk pertarungan hebat. Jika tidak menikmatinya, bakal sia-sia. Itu pun membuat Sakura heran. Ekspresi apa itu? Dengan Sakura melihat ke pertarungan mereka berdua, Sakura pun mengatakan dalam hatinya, kursi VIP? Apa dia pikir sedang menonton film? Bagaimana bisa aku menikmati hal seperti ini? Sama sekali tidak ada kata-kata yang bisa aku deskripsikan untuk ini. Ketakutan, kekhawatiran, kebencian. Tapi bukan itu saja. Dengan Sakura mengingat ucapan Endo kemarin yang sangat mengagumi Chika Takeshi itu, dengan perkataan Endo ini, sepertinya dia menari dalam hirup pikuk, dikelilingi bara api yang berterbangan. Dia terlihat seperti dewa, atau sebenarnya dia sendiri bisa dibilang dewa. Dia cantik sekali, sungguh menakjubkan. Setelah mengingat itu, Sakura pun lalu beranggapan, aku tidak mau setuju dengan apa yang dia katakan. Tapi kurasa aku bisa mengerti apa yang dia maksud. Beralih ke pertarungan, dengan Chika mengarahkan pukulan tangan kirinya ke Ume. Namun Ume pun dapat menghindari itu dengan merunduk ke bawah. Dengan kemarahan Ume, dari situ Umemiya dari bawah dapat menendang dagu Chika dengan kaki kirinya dari bawah. Itu pun membuat Chika terpental dan muncrat darah. Sakura melihat itu pun mengatakan lagi dalam hatinya, aku cuma melihat pertarungan Ume sekali, saat dengan Tomiyama Choji. Dulu itu bagaimana aku menjelaskannya? Itu logis dan emosional. Aku bisa melihat dengan kebaikannya. Tapi sekarang aku bahkan tidak tahu apa ini. Umemiya yang kulihat sekarang, dia sama seperti Takeshi. Dia seperti api yang membara. Kembali ke pertarungan lagi. Ketika Ume memegang baju Chika dengan kedua tangannya dan akan dihajar menggunakan lutut Umemiya. Namun Chika pun dapat melepaskan bajunya. Dan Chika pun langsung menghantam dagu Ume menggunakan kaki kanannya. Itu pun membuat Umemiya sampai terpental. Setelah Sakura melihat Chika melepaskan bajunya dan Sakura melihat tato di bahu Chika, Sakura pun lalu menanyakan ke Endo, itu simbol dari tim yang kalian berdua pimpin kan? Tim yang datang ke kota kami. Endo pun menjawab, hah, jangan bercanda. Sakura pun sampai kaget. Endo pun lalu menceritakan asal mula tato yang mereka punya itu. Saat itu ketika Endo bersama Chika Takeshi dan Chika ingin membuat tato, Endo pun lalu menggambar tato buat Chika. Setelah selesai menggambar dan diperlihatkan ke Chika, Chika pun senang dan akan membuatnya. Endo pun juga senang dan juga akan membuatnya. Endo pun lalu menjelaskan arti di balik tato itu. Artinya adalah yang mewakili Chika Takeshi sendiri. Berdasarkan meriam pertama yang digunakan di Jepang, senapan breech loader. Kalau di Jepang itu disebut isi baya. Isi artinya api, ba artinya batu, ya artinya proyektil. Takeshi memiliki arti api dan batu, dan Chika berbagai karakter yang sama, yaitu dia luar biasa. Dan julukan yang bisa digunakan untuk meriam itu, Kunigusushi, sang penghancur negara. Namun Chika pun tidak tahu apa yang barusan Endo katakan ke Sakura itu. Bagi Chika itu cuma gambar. Namun bagi Endo itu adalah hal yang bisa menghubungkan antara Endo dan Chika di dunia di mana dia berada. Namun Endo pun juga menyadari di dalam dunia Takeshi dia tidak sepenuhnya sendirian, karena di sana juga ada Umemiya. Dia membiarkan Umemiya masuk dan itu membuat Endo iri sekali.
Pertarungan pun mulai memanas. Umemiya yang terlihat sudah menyala dan Chika Takishi terlihat berjalan di tengah-tengah tumpukan kepala manusia. Chika yang melihat Umemiya berkobaran api, Chika pun lalu berlari dan langsung mengarahkan pukulannya ke Umemiya. Namun Ume pun dapat menghindari itu. Dengan begitu Umemiya pun langsung melayangkan pukulannya tepat di tengah-tengah muka Chika Takishi. Itu pun membuat Chika tambah bercucuran darah. Namun dengan begitu Chika pun masih tersenyum bahagia. Chika pun lalu memutar tubuhnya ke belakang Umemiya dan menarik baju Umemiya untuk dijatuhkan ke lantai. Dengan begitu Chika pun langsung menghajar Ume dengan kaki kanannya. Itu pun membuat mulut Ume sampai muncrat darah. Namun ketika Chika akan memukul Ume lagi, Ume pun langsung memegang tangan Chika. Dan tangan kiri Umemiya memegang muka Chika dan dihantamkan ke lantai saja. Keras sekali ya Bre pertarungan ini. Endo melihat itu pun dengan tertawa mengatakan, "Haha, serangan yang sangat tajam." Sakura pun lalu menanyakan ke Endo, "Tadi kau bilang dia kembali ke masa lalu. Apa Umemiya dulu seperti itu?" Endo pun menjawab, "Kau belum pernah melihat seperti ini kan? Ya, inilah dia saat pertama kali datang ke Furin. Teman-teman satu angkatannya, mereka tidak akan terkejut bila melihatnya. Dia lebih keras kepala daripada siapapun yang aku kenal. Dia benar-benar bajirut yang egois." Mendengar itu Sakura pun sampai kaget. Endo pun lalu mengatakan lagi, "Kenapa kau kaget? Dialah orang yang mengubah Furin. Dia mengubah tempat pembuangan sampah sekolah ini yang penuh dengan sampah logam menjadi tempat yang jauh berbeda. Kau tahu berapa panas yang dibutuhkan untuk melelehkan logam? Sekitar 1500 derajat Celcius. Logam tidak akan bengkok hanya dengan beberapa pukulan. Tapi jika panasnya cukup, kau bisa membentuknya kembali menjadi suatu yang sangat berbeda sampai kau tak tahu bentuk aslinya seperti apa. Itulah yang dia lakukan. Dia menggunakan gairah yang tak terkendali dan berapi-api untuk mengubah seluruh Furin agar dia bisa meraih tujuannya. Bagaimana bisa orang seperti dia jadi bos yang baik hati seperti yang kau kira?" Sakura pun lalu mengingat perkataan Teisuba dan Hiragi ini. Endo pun masih mengatakan lagi, "Tapi mungkin itulah kenapa dia punya tempat di dunia Chika Takishi." Dan pertarungan pun sudah semakin memanas. Dengan Umemiya mengarahkan pukulan tangan kanannya ke Chika. Namun Chika pun dapat menghindar dengan merunduk. Dengan tujuan Chika akan menyeruduk Umemiya. Tapi sebelum itu terjadi, Umemiya pun langsung menjatuhkan Chika dengan menghantam tubuh Chika dari atas hingga tubuh Chika pun membentur lantai. Lalu dengan begitu Umemiya pun langsung menghantam kepala Chika dengan sikutnya. Itu pun membuat muka Chika membentur lantai dan berdarah-darah. Tapi serangan Umemiya pun belum berakhir di situ saja. Dengan tangan kiri Umemiya kembali menghantam tubuh Chika dengan sikutnya lagi. Itu pun kembali membuat Chika berteriak dan muncrat darah. Sakura melihat itu pun hanya bengong dan pelongo-pelongo. Sembari Sakura menatap muka Umemiya yang sudah begitu marah, Sakura pun lalu menanyakan ke Endo, "Hei, mereka berdua akan baik-baik saja kan?" "Baik-baik saja," Bre katanya. "Aku tahu kalau Takishi sangat berbahaya, tapi Umemiya juga." Endo mendengar itu pun sampai tertawa terpingkal-pingkal dong. Sakura pun sampai kesal. "Hoi, aku serius, Cok." Endo pun baru menjawab, Maaf, aku tidak percaya kau bisa mencemaskannya. Kau sudah mendengar rumornya kan? Waktu Takeshi masih berada di Furin, dia tidak pernah kalah sekalipun melawan Umemiya."
Sakura pun lalu mengingat perkataan Umemiya waktu itu. Endo pun masih mengatakan lagi, kurang dari 1 tahun mereka telah bertarung berkali-kali, tapi tidak jelas siapa pemenangnya. Orang itu benar-benar bajirut. Dia terus mengganggu Takeshi. Maksudnya Umemiya mengganggu Takeshi. Umemiya saat bertarung mengatakan ini, kalau aku menang, kau harus bergabung denganku. Kalau aku menang, kau harus mengakui tujuanku. Bukan karena dia tidak pernah menang, tapi karena dia terus mengumpulkan orang-orang baik di sisinya. Semua Furin dan Umemiya sendiri telah berubah menjadi lebih santai. Dan itu saatnya ketika Takeshi tiba-tiba pergi dari Furin. Dan karena dia pergi, aku juga tidak punya alasan untuk tetap di sini. Dan begitulah para orang-orang Noroshi. Karena dia juga tidak setuju dengan keinginan Umemiya. Tapi sebelum itu terjadi, aku tidak pernah menyadari apa yang dia inginkan. Kalau dipikir-pikir, Takeshi sebenarnya sangat menikmati pertarungannya melawan Umemiya versi yang lama, yang masih berbahaya. Pada waktu itu, aku terlalu sibuk mengaguminya. Aku bahkan tidak pernah memikirkan sedikit pun. Aku sangat bodoh. Kalau saja waktu itu aku sadar, aku pasti akan melakukan sesuatu bagaimanapun terjadi. Aku tidak mungkin membiarkan Umemiya atau Furin berubah lebih santai. Dan aku tidak akan membiarkan Takeshi merasa bosan. Jadi, omong-omong, sudah lama Takeshi menunggu momen ini. Sekalipun membara, api tetaplah api. Tuangkan saja minyak padanya yang bernama Umemiya. Dan tapi, ketahuilah kalau Umemiya lah yang harus kau khawatirkan. Sakura mendengar itu pun hanya terdiam. Dan ini lalu kembali ke pertarungan. Ketika mereka berdua sudah kembali berdiri dan Umemiya menghantam Chika dengan pukulannya tepat di pipi Chika, itu pun membuat Chika sampai melayang dan membentur pagar. Namun dengan begitu, tiba-tiba Chika pun berubah seperti layaknya monster yang mengerikan. Itu pun membuat Sakura sampai kaget. Dan Endo pun hanya tersenyum senang. Chika pun dengan tersenyum lalu berlari akan kembali menghajar Umemiya. Setelah berhadapan, Umemiya pun langsung mengarahkan pukulannya ke Chika saja. Namun Chika pun dapat menghindar dengan terbang. Dengan begitu, Chika pun lalu mengarahkan serangan kakinya ke Umemiya. Untung saja, Umemiya pun dapat memegang kaki Chika dan lalu mengarahkan pukulan tangan kirinya. Namun, Chika pun dapat melepaskan tangan Umemiya dan berhasil menahan pukulan Umemiya. Dan dengan begitu, Chika pun lalu memutar tubuhnya dan menghantam tubuh Umemiya dari atas, menggunakan kakinya dengan sangat begitu keras. Endo melihat itu pun sampai menangis terharu dong. Dan Sakura pun hanya diam dan melihat ke arah Umemiya. Chika pun lalu menjauh dari Umemiya dengan jungkir balik di udara. Lalu Chika pun dengan senyum hanya melihat ke Umemiya. Tapi dengan serangan Chika itu, kini Umemiya pun sudah terkapar dan tergeletak. Chika pun lalu mengatakan dalam hatinya, bagiku hanya ada 2 orang tipe selain aku. Orang yang menghalangiku, mereka harus dihajar. Dan ada orang yang memberiku hal-hal yang aku suka. Aku tidak ingat kapan terakhir kali aku tertarik pada orang-orang tersebut. Itulah kenapa aku tidak bisa mengingat nama dan wajah orang. Akan tetapi, aku tidak peduli berapa kali aku mencoba menghilangkannya. Ada 2 orang yang selalu menempel padaku.
Salah satu dari mereka selalu mencari dan memberikan hal-hal yang aku suka dan mau. Dan yang lain selalu mencoba menghalangiku. Untuk pertama kalinya, aku merasa kalau orang itu sangat menyebalkan. Untuk pertama kalinya, aku bisa merasakan kenikmatan padanya. Sesuatu yang disebut manusia. Dan Endo yang melihat Umemiya sudah dibuat tak sadarkan diri oleh Chika Tagishi, Endo pun lalu tepuk tangan dan mengatakan, "Terima kasih Umemiya. Ini adalah akhir terbaik yang bisa aku harapkan. Ini sudah berakhir. Sudah lama sekali sejak terakhir kali aku bersenang-senang." Chika mendengar ucapan Endo pun lalu memanggil Umemiya dong. Itu pun membuat Endo sampai kaget. "Tagishi, kau baru saja menyebut namanya?" Haha, mereka berdua pikir sudah mengalahkan Umemiya, Bre. Sakura pun dengan lucunya merubah posisi duduknya. Sampai Endo pun menanyakan ke Sakura, "Hei, kenapa sedih? Tidak ada yang bertahan selamanya. Bahkan orang-orang yang dulunya hebat pada akhirnya akan." Sakura pun lalu menyaut dong, "Hah, kok bisa bodoh juga ya ternyata?" Sakura pun lalu mengatakan, "Ini belum selesai. Tidak mungkin berakhir seperti ini." Dengan Sakura mengingat kata-kata Umemiya ini, Sakura pun lalu mengatakan ke Umemiya, "Kau tidak akan pernah kalah kan?" Dengan semuanya menoleh ke Umemiya, dan ternyata benar kata Sakura. Umemiya pun lalu tersadarkan diri dan kembali berdiri. Endo pun sampai terkaget-kaget dong. Dan Umemiya pun dengan tersenyum melihat ke arah Sakura. Sakura pun juga membalas dengan senyuman juga. Haha, bila versi animenya mungkin ini sangat dramatis banget, Bre. Dan Endo dengan memegang kepalanya pun mengatakan, "Kau bercanda. Dia masih sanggup berdiri. Aku bicara apa, tentu saja dia bisa. Itulah sebabnya dia bisa masuk ke dunia Tagishi." Dan Umemiya setelah kembali berdiri dan melihat ke arah Chika Tagishi, Umemiya pun mengatakan, "Hah, benar. Kau mengincar kepalaku. Tapi ini semua karena aku tidak akan pernah kalah darimu. Benar begitu kan Tagishi? Ketika aku menang hari ini, maka aku akan memintamu untuk menceritakan semua tentangmu." Chika Tagishi pun menjawab, "Kau benar-benar selalu seperti ini. Sama seperti dulu, kau itu sangat menyebalkan. Baiklah." Endo mendengar itu pun sampai heran. Hah? Chika Tagishi sekarang mau sepakat dengan tawaran orang lain? Chika pun masih mengatakan ke Umemiya, "Tapi kalau aku menang, apa yang akan kau lakukan untukku?" Ume pun menjawab, "Tidak ada, karena aku yang akan menang." Dengan Umemiya akan memulai pertarungannya lagi dengan mengarahkan pukulannya, Umemiya pun masih mengatakan dalam hatinya, "Hei Tagishi, sewaktu dulu aku tidak pernah sekalipun mengerti siapa dirimu. Aku sendiri ingin kita saling memahami. Itulah kenapa aku sering bertarung melawanmu. Aku berusaha sekuat tenaga untuk tidak kalah dalam pertarungan manapun. Tapi karena hal itu, kau berubah menjadi bayang-bayang yang tidak ada satupun orang di Furin yang memahamimu. Tapi tetap saja kau terus menatapku. Dengan tatapan dari ekspresi wajahmu, aku sempat terkejut. Namun tatapan itu langsung menenangkanku. Kau selalu ingin mengejarku, dan untuk hal itu kau melibatkan seisi kota dan seisi sekolahan. Aku merasa sangat marah, tapi aku meluapkan amarahku dan terjun ke medan perang. Tapi sebenarnya itu semua dimulai karena kau berpaling dariku saat itu. Tapi sekarang keadaan terus memburuk sampai ke titik ini.
Dan yang ingin ku sampaikan sejak awal adalah, ini semua salahku. Apa yang aku lakukan? Melimpahkan semua kesalahan padamu. Dan saat aku memutuskan untuk mengubah Furin, aku bersumpah siap memikul semua tanggung jawab atas apapun yang akan terjadi. Jika tidak pernah kalah menghasilkan apa yang terjadi hari ini, maka aku pasti akan menang dan mengakhiri semua ini. Karena itu tanggung jawabku. Takeshi, aku akan menang dan kau akan kalah. Dengan begitu kita akhirnya bisa saling mengerti satu sama lain. Dengan Umemiya mengarahkan pukulannya ke Chika, namun Chika pun dapat menghindar dengan terbang dan membalikkan badannya. Ume melihat itu pun lalu menghajar muka Chika dengan kaki Umemiya. Tapi walaupun begitu, Chika pun masih dapat menghajar Umemiya dengan lututnya dari atas. Itu pun membuat Umemiya membentur lantai dan berteriak kesakitan. Namun Ume pun masih dapat menyerang Chika dengan tendangan kerasnya. Itu pun membuat Chika melayang dan membentur bangku di rooftop itu. Namun walaupun begitu, Chika pun masih bisa tertawa. Dan tiba-tiba Chika pun lalu menerbangkan bangku itu ke arah Umemiya. Dengan Umemiya sedikit kaget, Umemiya pun lalu akan menendang bangku itu saja. Tapi dengan begitu Chika pun langsung menyerang Ume dengan pukulan kerasnya. Itu pun juga membuat Umemiya sampai melayang dan membentur pagar. Setelah itu Chika pun lalu tertawa dong. Ume pun mengatakan, kau sepertinya sangat bersenang-senang. Chika pun menjawab, karena tidak peduli seberapa sering aku mengajarmu, kau itu selalu akan berdiri kembali. Ume pun menjawab, tentu saja, aku tidak bisa hanya duduk diam ketika Kohaiku menonton. Dengan Umemiya kembali menyerang Chika, Umemiya pun mengatakan dalam hatinya lagi, katakan Sakura, jika kau berada di rooftop sekarang, maka kau pasti sudah mengalahkan sang legenda Furin. Pertarunganmu melawan Endo adalah pendakian yang tidak masuk akal dan pertarungan yang sangat absurd. Tapi meski begitu, kau tidak kalah. Kau memberiku rasa percaya kalau di masa depan kau akan jadi yang bersinar. Dengan Umemiya diserang dengan pukulan Chika ke tubuh Ume, namun Ume pun dapat menghentikan pukulan Chika dengan memegang tangannya. Dengan begitu, Umemiya pun mengatakan dalam hatinya lagi, sebaiknya aku memainkan peranku juga dan melampaui pertarungan terbaik dalam sejarah Furin. Dengan Umemiya menatap ke Chika dan masih memegang tangan Chika, mengatakan ke Chika, hei Takeshi, mari kita ngobrol panjang lebar. Umemiya pun lalu menghantam muka Chika dengan sangat begitu keras. Sebelum Umemiya melepaskannya, kini Umemiya pun kembali menghantam pipi Chika dengan sangat keras lagi. Dan Umemiya langsung melepaskannya. Itu pun membuat Chika melayang dan membentur di tumpukan barang di rooftop itu sampai hancur. Chika pun lalu terlentang dan menatap ke arah langit. Dan darah di muka Chika pun terus mengalir. Dan di momen itu, rintikan air hujan pun semakin deras. Sakura melihat itu pun hanya diam dan terus menatap ke arah mereka. Dan Endo pun juga sama saja. Dan Umemiya masih terus melihat ke arah Chika Takeshi. Dengan raut wajah Umemiya seperti ini, dan napas pun sampai terengah-engah. Dan Chika Takeshi pun masih terus menatap ke arah langit dan diiringi dengan rintikan air hujan. Chika pun lalu mengatakan dalam hatinya, aku benci hujan. Dari dulu aku sangat membencinya dan aku tidak suka basah. Karena saat hujan
aku tidak bisa menyalakan kembang api. Tapi sekarang aku benar-benar berpikir, hujan ini terasa sangat nikmat. Dan Cika pun masih bisa untuk bangun. Sampai-sampai Umemnya pun kaget dan heran melihat Cika masih bisa bangun. Dengan Cika Takeshi mencoba berdiri kembali, Cika pun masih mengatakan dalam hatinya lagi, akan tetapi pikirkan itu saja nanti. Karena saat ini ingin bertahan sedikit lama. Dan Cika pun masih bisa kembali berdiri. Umemnya melihat itu pun juga langsung berdiri. Dengan mereka saling menatap, mereka pun langsung memulai bertarung lagi. Dengan Cika mengarahkan pukulannya ke Ume, namun Ume pun dapat menghindar dengan merunduk dan mencengkeram kaki Cika dan langsung dijatuhkan ke lantai saja. Dengan begitu, Ume pun lalu mengarahkan pukulannya ke Cika. Namun, Cika pun dapat membalikkan keadaan dengan memutar tubuhnya dan bisa berada di atas tubuh Umemnya. Ketika Cika akan menyerang Umeminya, sebelum itu terjadi, Umemnya pun langsung menendang tubuh Cika dengan sangat keras. Itu pun membuat Cika melayang lagi dan memuncrat darah. Umemnya pun langsung berdiri dan akan menyerang Cika lagi. Dengan begitu, Ume pun masih mengatakan, mari kita bicara panjang ya. Aku akan selalu menyukai hal-hal yang aku suka. Dan aku akan selalu membenci hal-hal yang aku benci. Aku pikir bahwa keinginanku tak akan pernah berubah. Dengan Umemnya pun langsung menghantam Cika dengan pukulan kerasnya lagi. Dan jika menerima serangan dari Ume, Cika pun mengatakan dalam hatinya, perasaan apa ini? Setiap kali tinjunya bertemu kulitku, aku merasa tubuhku terbakar. Bahkan Cika pun mengartikan seakan besi panas sedang ditempa. Dan pukulan Umi itu langsung membuat Cika terkapar dan tak bergerak. Dan Cika pun kembali menatap ke langit dan diiringi rintikan air hujan lagi. Lalu Umemnya pun mendekat ke Cika yang sudah terkapar itu. Setelah dekat dan menatap ke Cika, Ume pun menanyakan, bagaimana Takeshi? Dengan Cika masih menatap ke Ume, lalu memejamkan matanya, menjawab itu, aku sangat bersenang-senang. Ume pun masih mengatakan lagi, berarti ini menjadi kemenanganku kan? Kamu setuju? Cika pun menjawab, jujur saja, aku tidak peduli tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Tapi yakinlah ini kemenanganmu. Sekarang sudah diputuskan, maka tinggalkan aku, karena kau menghalangiku untuk melihat hujan. Mendengar itu, Umemnya pun lalu ikut terbaring dan juga menatap ke langit dan mengatakan, aku sangat lelah. Dah sampai sini dulu ya Bri. Lanjut nanti bila sudah ada chapter selanjutnya, oke? Terima kasih.